Hai, bertemu lagi dengan saya Ibu Vesti. Nah, untuk kali ini kita lagi ada di edisi Kupas Tuntas Drama Terpecah. Kenapa harus bilang terpecah? Karena ceritanya itu benar-benar bikin geleng-geleng kepala. Nah, kalian jangan lupa nonton sampai habis, tidak boleh di skip dan langsung di subscribe ya. Gyeongseong, untuk kalian para pecinta drama Korea pasti sudah sering mendengarnya. Pertama kali mulai aja kita udah disuguhkan oleh pemandangan alam yang indah ya teman-teman. Terlihat seorang remaja putri bersama wanita parubaya. Kira-kira siapa ya mereka? Ya, kalau dilihat dari raut wajah sang remaja, sepertinya sedang ada masalah. Shizuko, nama remaja tersebut. Shizuko menyadari bahwa dia sedang diperhatikan oleh seseorang. Ternyata teman-teman, tujuan mereka itu ingin menyekolahkan Shizuko ke sekolahan Gyeongseong. Terlihat itu membuat Shizuko jadi merasa tertekan ya teman-teman. Terlihat pula raut wajah kesedihan Shizuko. Belum apa-apa, Shizuko sudah kena omelan cuma karena menyimpan buku diarinya. Terlihat Shizuko sangat canggung memasuki kamar asrama. Beruntungnya Shizuko bertemu dengan salah satu murid asrama yang sangat ramah. Murid tersebut terlihat sangat khawatir saat Shizuko menangis. Dan dia pun juga menghibur Shizuko dengan memberikan sebuah permen. Wah, permennya manis banget teman-teman kelihatannya. Shizuko memperkenalkan dirinya di depan teman-teman barunya. Ya, ada aja deh ya yang bisa menerimanya dan ada juga yang jutek. Di sini teman baru Shizuko bernama Kihira. Dia begitu senang melihat Shizuko. Jam malam pun tiba. Ada beberapa peraturan yang diterapkan di asrama putri tersebut. Sebelum mereka beristirahat, mereka harus absen terlebih dahulu dan meminum segelas vitamin. Lagi enak-enak tidur, Shizuko dibangunin sama senior. Dibilangnya wabah penyakit, dibilangnya apakah penyakitnya menular. Ini senior maunya apa ya? Lagi-lagi Kazue membantu Shizuko. Ibu kepala sekolah menginformasikan bahwa akan ada pemilihan murid terbaik di asrama tersebut. Dikarenakan Shizuko terlihat begitu lemah, ibu kepala sekolah pun ingin memberikan Shizuko vitamin melalui suntikan. Kihira merasa bersalah atas perbuatannya tadi malam. Namun di situ Kihira juga memberitahukan bahwa ada murid lama yang bernama Shizuko juga. Kazue yang melihat Shizuko sedang bersedih mengajaknya untuk bermain di tempat rahasia. Di sana mereka semakin akrab dan semakin mengenal satu dengan yang lainnya. Penyakit TBC Shizuko tertular dari ibu kandungnya. Yang kemarin itu ibu tirinya guys. Pantesan Shizuko sedih. Memasuki jam olahraga. Kalau di sini olahraganya itu lompat tinggi guys. Nah, kita lihat ya. Yuka dapat angka 3,87 cm. Di sini terlihat ya Shizuko begitu sedih dikarenakan penyakitnya. Nah, untuk Kazue dia mendapatkan nilai angka yang paling tinggi di kelasnya. Kalau di sekolah ini selalu menerapkan pemberian vitamin di pagi hari dan sebelum makan. Niatnya Shizuko ingin bertanya perihal anak lama yang bernama Shizuko juga terhadap Kihira. Tapi kok malah Kihiranya marah? Nah, ada apa ya? Dikarenakan fisiknya yang lemah, ya Shizuko mendapatkan asupan vitamin dari kepala sekolah.
Di situ Shizuko melihat Kazue sedang berlatih keras. Nah, di sini ada lagi nih Kihira. Tapi kok mukanya nggak marah, tiba-tiba baik, tiba-tiba galak. Di sini Shizuko curhat sama Kazue kalau dia nggak pernah lihat laut, kasihan ya. Tapi Kazue menghibur Shizuko. Nah, di sini terlihat ya mereka begitu bahagia, mereka berlari, mereka melihat pemandangan, dan terlihat raut wajah yang begitu senang dari Shizuko. Wah, Kazue pinter banget ternyata, dan dia juga baik loh. Di sini Shizuko menyadari bahwa dia tidak batuk-batuk darah lagi, dikarenakan hatinya yang bahagia. Dia pun terlihat sangat senang dan berterima kasih kepada Kazue, sampai nyemplung gak tuh. Jam olahraga pun tiba, gak ada apa pelajaran lain selain olahraga. Untuk kali ini Yuka yang mendapatkan nilai tertinggi. Yang paling mengejutkan lagi, Shizuko berada di urutan ketiga. Kazue tidak menganggap Shizuko sebagai saingan, malah ikut gembira. Di sini terlihat Shizuko begitu nyaman berdekatan dengan Kazue. Ya, namanya dia butuh kasih sayang, dapat teman yang penyayang. Tapi Yuka terlihat sangat tidak suka. Dan dia memberikan hadiah terseram kepada Shizuko. Wah, jahat banget ini ya. Dia kayaknya iri Shizuko mulai pintar untuk lompat tinggi. Tapi di situ Shizuko tidak diam saja. Dia pun membalas kejahatan Yuka. Di saat pemberian vitamin di kamar asrama, Shizuko mengalami kejadian yang begitu menyeramkan. Tapi sampai saat ini masih ditutupi oleh Shizuko. Dia tidak ingin berbagi kepada teman-temannya. Sampai salah satu penjaga sekolah pun menanyakan ada apa, tapi ya biasalah, dia nggak mau cerita. Di situ ibu kepala sekolah menginformasikan bahwa Eguchi, salah satu teman mereka, pergi menghilang tanpa jejak. Shizuko memberitahukan bahwa dia sebelumnya melihat Eguchi, tapi dengan muka yang aneh. Tapi di situ Kazue tidak percaya. Kihira yang menyadari Shizuko melihat Eguchi sebelumnya langsung mengajak Shizuko ke satu tempat. Tapi ya biasalah, kesurupan lagi deh tuh Kihira. Tapi anehnya, di saat Shizuko mengajak penjaga sekolah, di situ sudah tidak ada Eguchi ataupun Kihira. Mereka hilang tanpa jejak. Lagi-lagi ibu kepala sekolah membahas tentang suntikan vitamin. Ya, di sini Shizuko terlihat sangat sedih. Kazue pun juga sangat sedih. Di sini Shizuko teringat kata-kata Kihira tentang anak yang akan dikirim ke Tokyo. Nah, dan hasilnya sangat mencengangkan. Lompatan Shizuko sangat tinggi, melebihi lompatan Yuka dan juga Kazue. Kazue pun sampai terbengong-bengong melihat lompatan Shizuko yang sangat tinggi. Namun di sini Shizuko merasakan berat dan sangat panas di dalam tubuhnya. Kazue tapi menghindar. Shizuko pun mengalami hal aneh berikutnya. Dan Kazue seperti teringat akan kejadian lama yang membuatnya sangat takut. Awas teman-teman, jump scare, jangan kaget ya. Saking penasarannya, Shizuko menanyakan kepada kepala sekolah ciri-ciri atau kriteria apa yang akan dipilih untuk ke Tokyo. Tapi diketawain nama kepala sekolah dan disuruh pergi. Ada apa ya? Di sini kepala sekolah memberitahukan salah satu anak yang akan dikirim ke Tokyo. Dan yang dipilih adalah Shizuko. Tapi Kazue terlihat sangat sedih. Nah, lagi-lagi Yuka mulai bertingkah. Dia tidak suka Shizuko yang terpilih. Dan akhirnya dia mulai melakukan kekerasan kepada Shizuko. Tapi di sini Shizuko bisa membela diri. Dan akhirnya membuat Yuka pergi dan membuat Kazue sangat kaget. Kenapa Shizuko bisa sekuat ini sekarang? Shizuko pun merasa sangat aneh dikarenakan dirinya tidak pernah merasakan sakit, biarpun terkena pecahan beling ataupun terjatuh, tapi dia tidak merasakan sakit sedikit pun.
Di sini ibu kepala sekolah yang mengetahui bahwa Shizuko tidak merasakan sakit sangat gembira dan juga melakukan terapi kepada Shizuko. Di sini Kazue mengalami mimpi yang sangat buruk. Dia memimpikan Shizuko, teman lamanya dulu, yang tiba-tiba menghilang tanpa jejak. Dan di sini Kazue begitu menyesal dikarenakan dia tidak bisa menyelamatkan Shizuko dan hanya melihat Shizuko menghilang tanpa jejak tanpa mengucapkan kata perpisahan. Trauma itu seperti muncul kembali. Kazue mengingat Shizuko, teman lamanya, dan dia pun melihat kenang-kenangan atau foto lama mereka berdua. Kazue sangat sedih dan sangat merindukan Shizuko. Tapi di sini Kazue dan juga Shizuko seperti mencari tahu tentang apa yang terjadi terhadap murid-murid yang hilang. Shizuko mendengarkan perdebatan antara kepala sekolah dan salah satu anggota militer. Di sini Shizuko dan Kazue akhirnya menemukan apa yang telah terjadi. Mereka dijadikan sebagai eksperimen untuk menciptakan manusia super dalam militer. Dan salah satunya yang jadi target adalah Shizuko. Ya, dia yang terpilih menjadi eksperimen itu. Yuka tidak menerima dikarenakan Shizuko yang terpilih untuk dikirim ke Tokyo. Padahal tidak akan ada anak yang akan dikirim ke Tokyo. Yang ada malah akan dijadikan bahan eksperimen untuk dibuat sebagai manusia super. Tanpa berpikir panjang, Shizuko dan Kazue melarikan diri. Mereka kabur. Kepala sekolah dan penjaga sekolah terlihat sangat marah. Apalagi kepala sekolah ngamuk-ngamuk. Di sini salah satu anggota militer mengejar mereka, berlari dan terus berlari untuk menjauh dari asrama sekolah. Tapi sayangnya Shizuko terdor dan tertangkap. Akhirnya kepala sekolah melanjutkan eksperimen terhadap Shizuko. Dan kabar buruk lainnya, Yuka telah meninggal dikarenakan dia terjatuh dari atas pohon. Ya, di sini penjaga sekolah sudah memberitahukan bahwa akan ada bahaya yang mengancam jika eksperimen itu terus dilakukan kepada Shizuko. Tapi kepala sekolah tidak mau mendengarkan. Emang keras kepala. Ya, kepala sekolah hanya ingin menjadikan Shizuko sebagai hasil eksperimen yang paling kuat. Ya, nasi sudah jadi bubur. Kekuasaan sekolah akhirnya diambil alih oleh anggota militer. Namun di sini kepala sekolah bersikeras bahwa dia harus tetap menjadi penguasa di sekolahan karena ingin diakui. Tapi ya karena kekuatan berada di militer, militerlah yang akhirnya mengambil alih. Dan kepala sekolah pun digantikan oleh penjaga sekolah. Wah, di sini Kazue terlihat terkurung di dalam tempat yang begitu besar yang berisi air. Namun semua terlambat. Shizuko melihat teman-temannya sudah membeku. Ada Eguchi, di sini juga ada Kihira, dan yang paling mengejutkannya lagi, di sini terdapat Kazue yang sudah membeku. Shizuko pun terlihat sangat sedih dan dia mengenang kejadian-kejadian bahagia saat bersama Kazue. Di sini terlihatlah perdebatan antara kepala sekolah dan militer. Shizuko pun nimbrung. Dia menunjukkan kekuatannya. Ya, Shizuko sudah menjadi manusia super. Shizuko terlihat sangat marah. Marah kepada kepala sekolah dan juga kepada militer dikarenakan teman-temannya yang dikorbankan. Nah, di sini terlihat ada sisa-sisa murid yang memang dijadikan sebagai cadangan eksperimen. Di sini kepala sekolah masih berusaha untuk menghubungi pusat dikarenakan terjadi kekacauan. Tapi Shizuko tidak berhenti untuk menghentikan kepala sekolah. Dikarenakan amarahnya yang begitu besar, Shizuko pun melampiaskan semua amarahnya kepada kepala sekolah. Di sini terlihat tabung kaca Kazue pecah, dan Shizuko tetap menemani Kazue. Di sini Shizuko mengenang Kazue. Ya, hal-hal bahagia. Dan
Akhirnya cerita selesai. Oke, sampai jumpa lagi di lain waktu. Dadah. Jangan lupa subscribe, like, dan juga komen.